Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Maria Stefani dalam podcast. Kali ini podcast kita kali ini akan membahas tentang pergerakan nasional Myanmar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Maria Stefani Gloria Manurung dengan NIM 190569201035. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, di sini kita akan membahas tentang pergerakan nasional Myanmar, di mana pergerakan nasional Myanmar dimulai pada tahun 1906 yang ditandai dengan pembentukan YMBA atau Young Men Buddhist Association atau Pemuda Persatuan Burma. Awalnya organisasi tersebut bergerak dalam bidang agama dan sosial, sehingga belum bercorak politik, tapi lebih banyak bergerak dalam bidang pendidikan. Perkembangan nasionalisme Myanmar mulai terlihat setelah Perang Dunia Pertama, terutama setelah Inggris memisahkan Myanmar dari konstitusi India. Perang Dunia Pertama cukup mengguncang Myanmar dan segera mendorong lahirnya kesadaran politik dan rasa nasionalisme. Hal ini ditandai dengan berlangsungnya pemogokan di universitas dan dilanjutkan dengan perubahan YMBA menjadi GCBA, Dewan Umum Persatuan Burma, pada tahun 1921 yang merupakan organisasi politik nasional yang luas. Setelah gerakan nasional Burma menunjukkan tujuan politik yang jelas, Inggris mengubah haluan politik kolonialnya. Tahun 1923, Inggris mempercayakan sistem Drachi seperti yang diterapkan di provinsi India. Usaha Inggris dapat memecah CGBA dalam dua partai, yaitu Partai 21 yang luas dengan perubahan dan bersedia duduk dalam Dewan Perundang-undangan, serta Partai Yu Chit Hilyang yang membela prinsip non-kooperasi dan ingin berjuang untuk memperoleh konsensi baru. Pada tahun 1930-an, Komisi Simon mengajukan ide untuk pemisahan Myanmar dari India. Pada awalnya, ide pemisahan tersebut berasal dari kaum nasionalis, akan tetapi kemudian kaum nasionalis mencurigai bahwa Inggris akan mengambil alih Myanmar setelah India lepas dari Inggris. Karena pertimbangan tersebut, kemudian kaum nasionalis mendirikan Liga Anti Pemisahan. Kaum nasionalis berupaya untuk mempengaruhi publik Myanmar yang pada akhirnya berhasil memperoleh dukungan pabrik setelah diadakan pemungutan suara. Peristiwa tersebut membuat Inggris marah dan memutuskan untuk mengadakan momentum guna memilih untuk tetap bersatu dengan India atau memisahkan diri dan menolak usul kaum nasionalis untuk menyetujui memasukkan Myanmar dalam Federasi India dengan hak mengundurkan diri. Pemisahan pun terjadi pada tahun 1935 dan lahirnya organisasi Dobama Asyayon Kami Masyarakat Burma. Gerakan ini diilhami pada sosialis dan ajaran komunis, serta pengaruh modernisasi Jepang karena para anggotanya saling menyebut takin atau tuan, sehingga partai tersebut bernama Partai Takin. Tujuan penyebutan nama tersebut ialah agar Inggris juga menyebut takin kepada para anggota partai itu. Dengan demikian, secara tidak langsung, Inggris mengakui kedudukan yang sama dengan orang-orang Myanmar. Partai bersifat revolusioner, tuntutannya bersifat radikal karena mereka menuntut kemerdekaan penuh bagi Myanmar. Untuk mencapai tujuannya, Partai Takin bersedia menerima bantuan dari manapun datangnya. Taktik perjuangan Partai Takin merupakan pembangkit semangat nasionalisme rakyat dengan mengorganisir petani, buruh, dan gerakan pemuda. Dengan meningkatnya agitasi Partai Takin, maka menjadi semakin besar gerakan menentang Inggris dan secara tidak langsung menjadi penyebab jatuhnya kabinet pertama saat itu. Saat itu sesungguhnya nasionalisme Myanmar berada di simpang jalan antara kelompok nasionalis modern yang berkuasa dengan kelompok nasionalis radikal
yang mencoba mencari dukungan rakyat guna merebut kepemimpinan dari tangan politisi yang lebih tua. Akhirnya, generasi muda pemimpin Yu Aung San berhasil merebut kepemimpinan pergerakan di Myanmar. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris kembali ke Myanmar. Gerakan politik Myanmar yang dipimpin oleh Yu Aung San diajak berunding tentang kemerdekaan Myanmar. Pada saat sidang mempersiapkan kemerdekaan Myanmar, tiba-tiba segerombolan orang bersenjata masuk membunuh Aung San. Ternyata segerombolan tersebut utusan Yu Sao, sehingga Yu Sao akhirnya dihukum mati. Yu Sao diganti oleh Yu Nu pada tanggal 4 Januari 1948. Kemerdekaan Myanmar diproklamasikan. Nah, teman-teman, begitulah penjelasan dari saya tentang pergerakan nasional Myanmar. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.